Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya kepada saudara kandung kami, kakak yang ada di Jogja dan adik-adik yang ada di Gunung Raya, yang ada di Surabaya, yang ada di Blora, dan juga yang ada di Kota Batam, dan semua keluarga besar yang berhubungan dengan almarhum ayah saya Sumarso dimanapun Anda berada. Berikut bersama teman-temannya ya, saya ingin berbagi kisah ya, yang mungkin tidak terbayangkan dalam hidup kita, terutama keluarga yang berkaitan dengan almarhum. Beliau meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu. Meninggalnya berada di tengah hutan Imus Gunung Raya. Ya, di rumah tua ini yang beliau bangun sendiri era tahun 70-an sampai sekarang rumahnya masih ada ya. Beliau meninggal dunia, salah satu wasiatnya minta dikuburkan di Gunung Raya sebagaimana kuburan kakek dengan nenek dari garis ibu. Maka karena memang jalannya sangat jauh, waktu itu almarhum ya jenazahnya digotong, bukan digotong seperti pada umumnya orang ya, tetapi dibawa oleh motor ini, artinya ditali macam bawa kopi atau macam bawa kayu begitu ya, dilintangkan. Yang membawa namanya Kak Suhaimi. Menurut Kak Suhaimi, nanti kita sama-sama dengarkan videonya ya. Ketika berangkat ke Gunung Raya, mungkin orang tolak-tolakan ya, atau orang ragu, beliau dengan siap mengatakan saya sanggup gitu ya. Tetapi dalam perjalanan, walaupun itu kadang tak masuk akal, lancar gitu, padahal dalam kondisi hujan. Tetapi sepulang dari sana katanya justru hujan datang, malah jatuh beliau, walaupun jatuhnya jatuh kecil. Ternyata setelah membawa almarhum, rezekinya lancar ya, dengan satu motor yang membawa almarhum itu ya, maka bisa kebeli motor 3 katanya. Ini pelajaran juga kepada kita, khususnya saudara-saudaraku, kakak saya Mbak Tini yang ada di Jogja ya, dan juga kepada adik Mariani, adik Mirnayati, kemudian adik Yato dan adik Ida Nursidah. Mari kita ikuti terus perbuatan atau kepribadian ayah kita yang baik, yang suka menolong ya, suka memaafkan, dan tetap utuh rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan ikuti terus kita sebagai anak-anak dan kepada keluarga kita juga yang lain dari keluarga almarhum khususnya, itu perlu kita patut ditiru karena memang banyak sekali yang mencintai beliau, dan alhamdulillah insyaallah husnul khotimah. Mari kita ambil pelajaran bagaimana kisah almarhum ayah kita dibawa oleh Kanda Suhaimi seorang diri menggunakan motor ojek ini sendirian, yang orang tua dilintangkan di motor ini. Saya kira itu, mari kita ambil hikmahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan pulang kampung melihat ibu saya dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Kemarin sempat berziarah ke pusara almarhum ayah saya Sumarso yang telah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu, atau tepatnya 2012. Saya alhamdulillah dengan Asep tadi mancing ikan, ketemu orang yang sangat berjasa mengantarkan ayah saya ke Gunung Raya ya. Saya ingat betul dulu waktu kecil, orang tua saya yang menggendong saya ke sini berulang-ulang. Seharusnya saya sebagai anak, ketika ada orang tua meninggal dunia, dihantarkan langsung, bisa pakai mobil, bisa pakai keranda. Kalau tidak ada jalan memang ya harus digendong, tapi saya tidak bisa melaksanakan itu. Tapi alhamdulillah ketemu seorang yang sangat luar biasa yang bisa mengantarkan ayah saya ke Gunung Raya, namanya Kak Suhaimi, betul ya? Salaman dulu. Apa kabar Kak? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oh ya Kak, aku nak nanya Kak, waktu kita panggil kakak kayaknya, saya pakai waktu Bapak meninggal,
Siapa yang ngasih tahu kabar pertama bahwa Mbak meninggal? Yang ngasih kabar pertama itu Kak Rusman. Oh, Kak Rusman. Rusman mana? Rusman depan rumah itu seberang. Rusman. Oh, Rusman sini. Iya. Kak Rusman. Kak Rusman. Terus siapa yang punya ide sehingga kakak yang bawa itu? Apakah ada yang nyuruh? Apa kehendak sendiri atau dipaksa orang? Tidak, dulu kan Cak ini dia tuh. Motor kan banyak di sana dulu. Motor banyak. Terus disuruh bawa itu sebelum Mang Rusman jemput aku dulu ngomong Cak ini. Di sana itu banyak motor pengojek, padahal yang pakam banyak kan? Yang pakam banyak. Tidak sanggup dia. Tidak sanggup. Apa masalahnya? Tidak tahu. Sekali ke Talang, aku lagi mancing Talang. Ngomong kan almarhum meninggal katanya, ngomong bapak. Kapan? Maghrib ini. Udah langsung naik ke sana. Sampai sana ditanya sama Mas Eko. Siapa yang sanggup katanya bawa almarhum? Eko mana? Mas Eko. Bapaknya, kakaknya Untungnya. Oh iya. Mas Eko. Jadi yang lain tidak katik jawab. Tidak sanggup. Ini itulah. Ada yang ngomong motor. Cak mana lah ini. Ya aku lah ngomong. Kalau tidak katik yang sanggup, ya aku siap. Alhamdulillah. Jadi adalah ngomong waktu itu kan katanya kan. Kau nak berapa ongkosnya? Aku tidak mau minta ongkos. Yang penting kalau benar katanya almarhum itu sebelum meninggal katanya ngomong Cak ini. Kalau aku meninggal di sini tolong makamkan di gunung. Nah, cuma di sana. Oh, kamu terdengar? Siapa yang ngomong waktu itu? Cuman terdengar-dengar. Terdengar tapi enggak tahu siapa yang ngomong. Enggak tahu. Yang penting katanya minta bawa ke sana, makanya aku ya sudah aku sanggup. Oh, artinya prosesnya waktu itu kan ibaratnya maaf ya, tolak-tolakan mungkin, tak bingung apa itu kan. Ya, yang lain. Kamu atas inisiatif, tidak ada yang nyuruh, ada pertanyaan, siapa yang sanggup? Langsung ngomong katanya, berapa ongkosnya? Aku tidak galak minta ongkos. Oke. Terus apa alasan mau lah? Apa atas inisiatif? Apa bapak ada jasa dengan dirimu? Apa bapak ada utang? Apa pernah ada sejarah khusus? Apa tiba-tiba mau gitu aja? Tapi namanya kita nolong itu dari niat. Tidak perlu kita nak ini nak itu. Ya artinya tidak karena bapak tuh pernah punya utang, tidak ya? Karena niat ya. Niat. Artinya itu yang baik. Artinya kita nolong orang tuh jangan karena orang tuh pernah nolong gitu kan. Pernah kan bapak dulu menunjukkan duit sama aku kan? Iya benar. Langsung aku ngomong kan, tolong duit ini taruhkan ke masjid kan? Iya ingat. Tidak galak aku ngambil. Berarti kalau aku ngambil duit itu sewaktu itu, aku terima. Berarti bukan nolong aku. Iya waktu itu aku balik. Opahan tadi kan. Siapa yang itu tuh ngomong ya? Untung. Itu kata yang nolong tuh, yang bisa bapak sampai ke gunung tuh, kasihlah duit. Tapi alhamdulillah cita-cita sudah aku kabulkan, makanya aku bangun masjid kemarin, atap itu. Setelah aku belikan atap 6 juta. Salah satu niat ya untuk almarhum lah ya. Terus ini Kak, proses membawa dari Imus dulu jam berapa tuh? Sekitar jam 9 pagi. Oh 9 pagi ya? Sampai di gunung jam berapa tuh? Alhamdulillah itu aku bawa almarhum itu tidak katik bawaan. Asli itu telak. Katik bawaan? Jalan itu kan licin kan pakai rantai kan? Nah pas tempat bilong, tempat Edi, nanjak dikit itu lepas rantai. Rantai lepas? Rantai ban. Nah suruhku, sudah ada usah nak pasang. Licin tidak apa-apa. Alhamdulillah sampai Gunung Raya tidak katik nak sulit. Malah yang di depan yang keteter. Ku jagal itu, jangan cepat-cepat, ya tidak cepat. Cak mana ya Pak? Cak ada yang miring kan? Sedangkan jalan itu, sembah ini itu, dia kan tidak pacak nih ke pinggir, karena di kota kan, terpaksa kita nak tengah-tengah. Jadi jalan cuma 1 jam sekali itu, putih itu udah katik, nak beset, nak apa tuh katik. Posisi jenazah itu melintang apa melurus ke depan? Lintang. Bukan, aku kan minat kalau kayu itu kan lurus ke depan supaya tidak terhambat kiri kanan. Iya. Itu melintang. Itu kan banyak apa namanya, bibir apa tuh, ganangan, tebing kiri kanan. Itu macam mana tuh cara tuh? Kita kan sudah biasa ngojek kopi kan,
Kalau kopi itu Tidak, saya ini Pak. berapa meter ya? Iya, Heeh. karung kopi itu jebol kiri kanan itu. Heeh. Batas ini aku. Oh. Sedangkan almarhum dulu diukur, Hah? kuukur karung Mm-mm. sama. Oh. Kan di sana minimal tidak ada gangguan. Oh ya, memang Bapak kan agak pendek. Oh, berarti memang saya yang heran itu kan gini. Melintang macam mana gitu kan? Tapi alhamdulillah. Kita kan ngukur karung 100 lawi. Kalau jebol kiri kanan, Mm-mm. dia sampai ini lah. Mm-mm. Sampai ini aku. Hampir hapus aku. Terus ini Kak, Itu nggak nyangkut. dari proses imus ke Gunung Raya, sempat nggak nurunkan jenazah karena kesulitan jalan atau pernah apa titik apa jatuh? Tidak, Alhamdulillah enggak. tidak sampai rubuh. Sampai di tempat. Karena kemarin Gunung Raya berapa kali jatuh aku. Iya aku Iya, iya. ini ya Pak. Hah? Kalau bawa uang Hah? tidak meninggal Mm-mm. masih 1 jam lebih kan. Mm-mm. Kadang 1 jam kan. Mm-mm. Dari situ ke Gunung Raya. Bawa almarhum itu cuman 45 menit apa berapa? Cepatnya luar biasa. Iya. Makanya tapi perasaan aku gas motor biasa. Nanti loh, posisi kita di depan iringan apa di belakang? Tidak, di depan harus ada 2 yang awal. Oh gitu, depan Yang dua. ngosong. Oh, yang ngosong. Ngosong. Oh. Siapa tahu ada motor, ada apa di situ. Oh, untuk jaga-jaga ya. Nah, itu baik. Dapat terus motor 2 tuh. Padahal ngosong. Kita di tengah. Tapi yang di belakang rame kan. Mm-mm. Nah, yang di belakang. Waktu itu ingat enggak proses nguburnya jam berapa deh? Ngubur kalau tidak salah itu Sore dah. tidak. Siang. Sampai langsung motor aku. Oh. Di pucuk ini kan langsung di kain kapan kan. Selesai sembahyang kan. Mm-mm. Selesai sholat. Langsung masuk kota, langsung ke makam. Ke makam. Langsung ke makam. Tidak katik mampir ke masjid apa kemana. Enggak, terus tidak kate istirahat di buburan, Tidak minum dulu, kate. tidak. Tidak katik, lapas motor. Di pucuk ini memanglah full tank motor minyak. Ya, berarti kalau itu maksud aku tuh tak mengucapkan terima kasih karena dalam ajaran Islam kalau orang sudah meninggal dunia ini kan perlu disegerakan, gitu kan? Nah, ini kan Tidak masih ditahan, banyak, masih banyak orang kita ini masih nak makan dulu, masih nak ngopi dulu, Iya. itu kan? Kalau nunggu keluarga yang jauh kita maklum, ini nunggu makan dulu. Ini kan berarti sesuatu yang luar biasa. Tidak katik, mandak itu tidak katik. Terus waktu itu hujan enggak ya? Sorenya itu dari hujan. Enggak, yang kemarinnya. Makanya agak licin kan jalan itu. Oh, makanya harus pakai rantai tadi iya, ya. tapi ban aku tidak selip. Nah itu. Berarti seperti ringan. Iya, sekali aku balik, coba niti tengah itu nyampak ban aku. Oh, iya. Iya kan itu. Tapi ini Ibarat kata wong tuh, ya bukan gini kan. Cak aku bawa kapas, nah bawa almarhum baru itu. Aku ini Pak, kalau nolong bawa wong meninggal, lah 3 kali. Tapi yang termasuk bawa yang wong lah tua lah, bukan budak kecil, 2, yang sikop masih kecil. Berarti ini yang ketiga. Hah? Almarhum bapak itu yang kedua. Yang kedua. Oh, tapi semua pakai motor. Motor. Tapi ini pelajaran kita semua sebenarnya. Ada istilah kalau kita meringankan apa namanya gawi wong, maka insya Allah gawi kita bakal diringankan wong. Nggak, aku terus terang baik, terbayang bapak nih ya, rumah ini ya, dulu waktu bapak almarhum masih hidup, mungkin kalau wong sini lah tahu rumah tuh tidak pernah dikunci, beras diambil uang sekilo terserah, itu kan benar, tempat tidur terserah, bahkan maaf polisi kehutanan tidurnya di situ, cuman kadang aku nih lemak dak lemak, ya itulah. Nah, jadi akhirnya ini kan pengalaman kita. Nah, ini kadang Kak Suemi, aku dewek kadang merasa ya Allah, walaupun bapak maaf ilmunya tidak seberapa, mungkin sembahyangnya masih bolong-bolong, tapi dalam sisi itu aku lagi belum sanggup. Nah, jadi mudah-mudahan dengan gambaran itu jadi pelajaran kita, walaupun tadinya jalan itu saro katanya kan, kalau kita banyak bantu uang ya alhamdulillah, termasuk Kak Suemi tentu bantu keluarga kita.
Iya itu dulu yang ndak banyak sanggup bawa itu dulu. Sebenarnya uang itu banyak ngomong kalau motor dibawa dengan jenazah uang meninggal, motor itu sering rusak sering ini. Tapi kalau aku tidak. Oh, jadi banyak uang ibaratnya agak ragu ya. Jadi Ah, kalau motor sering dibawa jenazah, nah itu katanya banyak nanti benar. motor sering rusak. Kalau aku tidak, yang maha kuasa itu lah. Kan itu intinya. Nah, itu yang paling penting, tauhid yang maha kuasa. Nah, tapi alhamdulillah Nah, motor King itu bawa almarhum kan sudah kan. Dapat motor aku sampai 3 dari motor itu. Alhamdulillah. Waktu itu motor King ya? Iya, Masih jaya-jayanya King. iya. Oh, Belum jadi katik motor bebek aku. Alhamdulillah lah 3 dari motor itu. Kan. dari motor itu. Nah, hasil kebun-kebun di sini bisa dapat kebun dari motor itu. Motor. Berarti kan tiga. kata Anak 3 juga ya? 2. Aduh, bini Anak satu. 2, bini 1. Baru satu. Satu baru satu. Baru 1. Oh, baru satu. Nah itu yang benar itu, bukan satu, baru satu. Iya, udah pacar kamu nak ngomong 1 itu. Nggak boleh. Tak boleh. Siapa tahu kaget kamu nambah. Ya. Iya, iya. Oke, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya alhamdulillah syukur bertemu Kak Suhaimi ini yang kita ambil pelajaran pada pertemuan ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Suhaimi yang telah membantu proses membawa ayah saya ke Gunung Raya. Itu bukan persoalan yang mudah ya. Kalau dulu naik jalan kaki dari sini Gunung Raya sekitar 6 sampai 7 jam. Kalau naik motor normalnya itu 2 jam. Saya pun kemarin 3 jam bolak-balik jatuh. Nah, ini Kak Suhaimi membawa ayah saya hanya 45 menit. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan syukur alhamdulillah katanya walaupun banyak isu yang tidak baik, kalau mobil habis bawa mayat nanti ada masalah, sering rusak lah. Ternyata itu tidak ada dalam ajaran agama, tergantung keyakinan. Tapi saya juga melihat tadi Kak Suhaimi mengatakan tidak usah takut dengan hantu dan segala macam. Ini sebenarnya menunjukkan kepribadian yang yakin bahwa kalau sudah meninggal ya sudah. Nah gitu. Artinya ternyata beliau menyatakan tadi kalau ada orang meninggal dunia bawa saja, tidak usah takut-takut, dan rezeki insya Allah juga akan melimpah. Katanya satu motor bisa 3. Ini pelajaran juga kepada kita, ketika kita sering berbuat kebaikan insya Allah kita pun akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Terima kasih Kak ya. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.